Oke, ketemu lagi dengan aku Rifki Bahtiar. Udah lama aku nggak membuat video tentang ngobrol ya. Jadi sebelum masuk ke itu, aku bikin video kayak gini tuh untuk menyalurkan hasratku ngomong. Aku tuh suka banget ngomong, suka banget ketemu banyak orang, aku suka banget bercerita, aku suka mendengarkan cerita, dan ya saya aku suka bercerita dan mendengarkan cerita tanpa menjudge ya. Aku nggak suka menjudge ya, tapi karena nggak tahu, aku lagi corona juga, terus beberapa orang teman juga aku pancing cerita juga, ya mungkin sibuk atau apa aku nggak tahu, jadi ya udahlah, aku cerita di YouTube aja. Ada yang mendengarkan, alhamdulillah. Enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Yang penting aku sudah tersalurkan hasratku ngomong gitu. Oke, pada kali ini aku ingin ngomong tentang, bercerita tentang kita darurat ngobrol part 2 gitu ya. Pada video kemarin udah aku bikin kita darurat ngobrol part 1 ya. Itu penontonnya lumayan, ada 115 penonton dan like-nya 5. Ya untuk amatir yang nggak ada efek dan edit udah bagus sekali ya. Terima kasih. Kali ini aku ingin membahas kita darurat ngobrol yang lebih dalam lagi. Jadi ya ini, ya semoga aku salah ya. Aku tuh melihat sekarang itu banyak orang yang apa ya, ya mungkin karena sudah sejahtera gitu ya, nggak mikiri cari makan, sehingga mereka itu slow, ada waktu untuk ngurusi hal-hal yang sepele dan sangat tidak penting gitu. Saya kasih contoh ya, eh, kayak misal fenomena KKI gitu ya. Aku tuh heran ya kalau ada orang yang benci beneran ke KKI sampai dia komen-komen maki-maki di medsosnya KKI, di YouTube-nya KKI gitu. Aku tuh heran gitu kalau ada, kok slow gitu loh, kok luang banget gitu loh. Aku sendiri tidak suka KKI dan tidak suka KKI dan tidak benci KKI. Aku masa bodoh, aku tidak pernah nonton sekalipun YouTube-nya gitu. Karena ya karena aku nggak suka gitu dan nggak perlu memaki. Dan bukankah dengan makian-makian kalian itu justru malah membuat KKI semakin terkenal gitu kan, semakin duitnya ngalir gitu kan, engagementnya YouTube naik. Dan ya gara-gara kemarahan yang tidak berdasar kalian ini gitu. Kalau ada pepatah bilang don't make stupid people famous gitu, jangan membuat orang-orang bodoh itu terkenal. Ya gara-gara kalian yang bikin, yang menurut menurut kalian itu bodoh malah jadi terkenal gitu. Kenapa sih eh, ngurusi hal-hal yang nggak penting gitu kan, katamu nggak penting gitu, ya biarkanlah dia berkarya gitu. Dan satu hal yang aku dapat pelajaran dari KKY itu, dia pede gitu, dia pede walaupun fisiknya seperti itu, dia pede gitu. Jadi dia sadar bahwa fisiknya itu seperti itu, tapi justru itu sebagai bahan jualan dia, bahwa kok ada orang sepede itu gitu. Akhirnya banyak orang yang nonton gitu ya, walaupun efeknya adalah hujatan itu. Tapi ya kenapa menghujat gitu loh, nggak ada untungnya gitu kan, nggak ada untungnya sama sekali. Malah
untung buat TKI-nya sendiri gitu. Kita energi negatif jadi mengelilingi kita, buat TKI-nya malah positif gitu kan. Semakin kaya, semakin terkenal, semakin banyak endorsan dan sebagainya gitu. Ya, aku melihat fenomena kayak itu karena kita itu darurat ngobrol, satu alasan, salah satu penyebab darurat ngobrol gitu. Orang-orang yang terlalu rempong di medsos biasanya kan di real life-nya itu kan yang gak ada temen kan, akhirnya dia pelampiasannya di medsos. Dia serang-serang artis ini, bikin akun fans, akun haters eh, kepada artis-artis yang kalian nggak kenal, cuma kenal lewat media gitu. Serang-serang, kenapa nggak punya real life yang apa namanya, yang bagus gitu? Ya karena kurang ngobrol. Ya di bagian pertama kan udah aku jelaskan, kita tidak bisa serta merta menyalahkan kenapa orang lain itu kalau kumpul ngegame, karena ya nggak ngobrol. Ya karena memang teknologi sudah sangat merasuk ya, tapi penyebab lainnya adalah ngobrol itu tadi. Jadi aku melihat itu sekarang itu benar-benar ngobrol itu sesuatu yang sangat mewah, sangat-sangat mewah. Padahal ngobrol itu apa ya, sangat murah gitu, nggak harus nongkrong di tempat kopi mahal. Ini aku heran ya, setauku ya nongkrong itu adalah esensinya adalah ngobrol, interaksi gitu, bukan tempatnya gitu. Nongkrong itu tidak harus di tempat kopi mewah, di ruang kopi, di lentera kopi, apalah aku nggak tahu lah, warung-warung kopi itu gitu yang mahal-mahal itu. Esensi nongkrong itu ya kumpul-kumpul, ketawa-ketawa, ngobrol sana sini, melebur jadi satu, fokus fokus mata, pikiran, mulut itu ke orang gitu. Yaitu itu inti dari nongkrong itu. Ya buat apa nongkrong kalau di tempat kopi mahal ujung-ujungnya diem-dieman gitu. Ya sebenarnya kalau diem-diemannya karena memang apa namanya, sifat karakter ya yang susah diubah, ya it's okay lah. Tapi kan aku melihatnya diem-dieman itu karena takut tersinggung. Aku tuh paling itu ya pengen, paling aku aduh, kita nongkrong diem-dieman karena kita takut salah ngomong gitu ke orang itu gitu. Kita takut salah ngomong, di satu sisi kita juga baperan gitu. Selesai, selesai. Kenapa sekarang orang itu head banyak di medsos? Karena nggak ada real life tadi. Di kehidupan nyata dia bukan siapa-siapa. Kenapa di kehidupan nyata dia bukan siapa-siapa? Karena budaya ngobrol itu sudah ya nggak tahu lah, sudah hilang gitu. Mungkin ya nggak hilang juga sih, tapi sudah berkurang banyak gitu budaya ngobrol itu. Jadi ya itulah. Eh, aku juga bingung ini mau ngobrol sama siapa gitu kan. Oke, sekarang kembali ke topik. Jadi gini, eh nongkrong itu esensinya adalah ngobrol. Kalau aku ya duduk di pinggir comberan aja, kalau ketemu orang yang cocok, yang sama-sama enak ngobrolnya, itu enak kok. Nggak harus apa namanya, di tempat-tempat yang mahal. Kamu kalau sudah tahu enaknya ngobrol, bercerita,
tanpa judgement, saling memahami. Kalau salah ngomong tinggal minta maaf, terus kita bercanda lagi, terus bercerita dari hal yang remeh sampai hal yang sangat serius, dari hal yang suci sampai hal yang mesum, dari mata pelajaran sampai seni, semuanya diobrolin. Kayaknya masalah-masalah sosial seperti hate speech di medsos, terus SJW di medsos, social justice warrior, ya kalau nggak tahu Google aja ya, akan hilang itu karena dia sudah menikmati hidupnya sendiri di kehidupan nyata. Zaman sekarang itu membedakan antara bercanda dan menghina aja eh, nggak tahu gitu. Aku nih, kalau sedang dicandai itu tidak akan tersinggung, tidak akan tersinggung kalau dicandai secara verbal ya, dicandai ya. Karena bercanda dengan menghina itu berbeda. Bercanda itu gini, bercanda itu hanya ada dua, lucu atau tidak lucu, itu hanya ada dua itu. Jadi tidak ada serang menyerang, tidak ada. Jadi kalau misalnya gini, aku sama si A gitu bercanda gitu. Si A salah ngomong ke aku, kan lagi bercanda, biasanya kan biasalah salah ngomong, terus aku nggak enak nih. Eh, aku bilang, si A, kamu jangan bercanda seperti itu ya. Oke bos Rifki, saya akan eh, saya bagian itu tidak akan kuulangi lagi. Selesai, itu bercanda. Si A juga nggak akan mengulangi frase-frase yang bikin menyinggung. Si Rifki, aku tadi, juga tidak akan, nggak ambil pusing, namanya juga bercanda. Beda dengan menghina. Menghina nih, si A bilang frase kalimat menyakiti hati. Aku bilang ke si A, kamu jangan diulangi ya kalimat tadi itu ya. Si A tidak akan bertobat, itu namanya menghina. Karena menghina itu sudah diniati dari awal. E, bercanda diniati, menghina ya memang sudah diniati dari awal ingin menyerang kamu. Mau dikasih tahu dan sebagainya ya dia akan tetap menghina, mungkin di belakang, mungkin dengan sindiran-sindiran yang diulangi terus. Kan beda. Nah sekarang itu tidak apa namanya, tidak dibedakan gitu loh. Aku sedang bercanda, das ngomong, salah ngomong sedikit, aduh sakit hati, sudah minta maaf, Allah tidak, eh, apa namanya, kamu telah menyakiti hatiku. Mau berhari-hari nggak ngobrol lagi, apa sih kayak gitu ya sebenarnya, apa gitu loh. Aku sedih, aku jujur sedih. Terus yang selanjutnya adalah bercerita ya. Bercerita itu juga ada aturan mainnya gitu. Kenapa sekarang real orang yang di real life-nya itu jadi sampah gitu ya, dalam artian dia nggak jadi apa-apa gitu, nggak punya teman, terus ya mungkin aku juga sampah juga ya. Ini sedang apa namanya, introspeksi juga gitu. Karena tidak bisa memegang rahasia gitu. Aku banyak memegang rahasia dan sampai sekarang aman gitu. Kalaupun tak ceritakan juga sudah dalam kesepakatan yang aman gitu.
rahasia-rahasia yang kalian pegang itu adalah pondasi kita ngobrol. Kalau kalian tidak bisa memegang rahasia, ya kalian akan kesulitan ngobrol gitu. Dalam artian ngobrol yang dari hati ke hati gitu kan. Karena kalau ngobrol ngobrol sekarang sekarang gimana, aku juga bingung gitu, ketemu orang gitu kan, ya, apa yang ditanya sekarang semuanya tersinggung. Ditanya kapan nikah tersinggung, ditanya sedang sibuk apa tersinggung, ditanya apa ya apa sih, nggak ketemu orang kan pasti biasa kan, sibuk apa sekarang, udah nikah belum, kenapa sih itu tersinggung. Aku tuh nggak masuk ya, aku nggak masuk ya kalau ketemu teman lama gitu, jarang ketemu, terus ditanya gimana kamu sibuk apa, kamu udah nikah belum, terus sehat itu ya, masa tersinggung sih. Ya kalau nggak kayak gitu tanya apa, ini ketemu nih, hei apa kabar sehat, tanya apa ya, tanya gini aku tersinggung nggak. Aduh, aduh, ya itulah apa namanya, sedikit kegelisahanku ya. Aku tuh mendambakan ya, eh, entah teman, pasangan, saudara itu kita bisa bercerita dalam, bisa melepaskan semua gitu, dari hal-hal yang apa namanya jaga image sampai ya kamu apa adanya ceritakan gitu. Coba kalau itu sudah no, apa namanya siklus itu sudah benar gitu ya. Contoh gini lah, contoh gini, setiap manusia itu mempunyai beban-beban mental pasti, entah trauma masa lalu, entah trauma masa depan, entah ketakutan-ketakutan masa depan yang duh besok bisa makan gak ya, tahun depan aku jadi apa ya. Itu kalau nggak diceritakan itu bisa jadi bom waktu gitu loh. Aku berpendapat gini ya, ada dua orang ya, misal Rifki dengan Budi gitu. Rifki punya beban A gitu, Budi punya beban C gitu. Kalau dua orang ini saling bertukar beban itu akan peringan, akan peringan. Dan syaratnya adalah yaitu tadi, jangan mudah tersinggung, terus bisa menjaga rahasia, terus apa namanya jangan mendewakan privasi gitulah, jangan mendewakan ya, maksudnya artinya berlebih-lebihan dalam memegang privasi gitu. Karena kita nggak bisa hidup tanpa orang lain bro, kita tidak bisa diem saja, tidak bercerita dengan siapapun, kita yang kuat gitu, bisa menyelesaikan sendiri gitu ya. Mungkin beberapa orang bisa lah, oke lah, tapi aku yakin secara umum tidak sekuat itu gitu. Dan itu normal-normal saja gitu kan. Makanya banyak mental illness itu tadi di sosial media, wah keluar-keluar, oh bro, maki-maki, setelah di alam nyata gitu kan, di real life nya bukan siapa-siapa, sampah. Banyak kasus-kasus kayak gitu, menghina-hina Jokowi, menghina-hina Prabowo, menghina-hina artis ini, setelah ditemui minta maaf. Apaan? Itu tadi Kak, masalahnya kita itu darurat ngobrol. Kita darurat ngobrol, kebanyakan privasi. Kebanyakan privasi apa sih? Buat apa sih privasi itu? Yang tidak boleh adalah privasimu, aku tahu, untuk membunuhmu itu boleh gitu. Tapi bukan terus ini privasiku, yang tahu hanya aku gitu. Buat apa gitu? Buat apa sih? Buat
Kenapa? Aku ya jujur ya, kalau orang itu baik gitu, aku akan ceritakan semua. Dalam artian dia mau respect, tidak menjudge, terus privasiku tidak dibuat untuk aku gitu. Tak ceritakan semua. Buat apa sih privasi itu? Buat apa gitu? Gak ada gunanya. Privasi itu nanti evolusi evolusinya ke gengsi, harga diri yang berlebihan itu. Sehingga kalau sudah ekstrimnya, yaitu tadi menutup diri, nggak asik, terus nggak punya teman, ini ekstrimnya ya, nggak punya teman, akhirnya pelampiasannya ke medsos tadi itu, ya itu sih. Jadi ya semoga aku mendapatkan tempat tongkrongan yang enak, tahu nggak, tongkrongan yang sehat, dia ngobrol dalam, bercanda yang dalam itu melahirkan apa, stand up comedy. Sekarang itu banyak orang kaya raya ya, nggak cuma sekarang ya, dari dulu sih, di luar negeri juga udah dari dulu banget. Stand up comedy, apa namanya, komedian secara umum itu lahir dari tongkrongan yang tidak ada privasi gitu. Lihat komedi-komedi itu nggak ada privasi, ya dalam level tertentu ya, maksudnya ya dia dicandai nggak tersinggung, dicandai ya bukan dihina ya, dicandai nggak tersinggung, terus di roasting malah seneng. Saya jujur ya, saya tuh malah seneng loh di roasting gitu. Saya tuh kepengen ada orang yang roasting aku, tapi ya beda ya roasting sama menghina ya, aku malah suka di roasting gitu. Tapi gimana mau merosting, gimana mau di roasting sekarang, ditanya kapan nikah aja tersinggung, ditanya kamu sibuk apa sekarang aja tersinggung. Aku ya ditanya kamu sibuk apa Rif, misal aku bilang nganggur, nganggur biasa aja, aku nggak merasa gimana gimana, biasa lah, orang orang lagi di bawah gitu. Kenapa harus malu gitu? Dan orang yang mendengar aku bilang nganggur misal, ya jangan menjudge juga, biasa gitu, kamu juga bisa nganggur kok, di depan kita nggak ada yang tahu. Tapi maksud poinku adalah ngobrol aja, lepaskan aja gitu. Siapa tahu dari eh, aku bilang nganggur dapat tawaran kerjaan gitu kan, ini mau nggak ini, eh, tawar kerjaan, misal lagi udah nikah belum Rif, belum, atau jangan Rifki lah, aku udah punya gitu. Atau Budi misal, tak tanya Budi kamu udah nikah belum, belum, jomblo ya, iya, siapa tahu jadi aku tak cariin buat Budi gitu kan, gitu. Jadi kita nggak usah menutup diri lah, bebaskan aja, tapi ya tentu dengan level-level tertentu gitu. Ya itu aja sih yang aku ingin keluarkan gitu tentang ngobrol ya, semoga ada manfaatnya.